Bisa tunjukin ya? Ayo, Ini tato pertama ya. Ini toh kayaknya lebih sakit. dan darahnya lebih banyak keluar. Darahnya lebih banyak. Makanya kalau mau nato itu Halo teman-teman, masih bersama Yoi. saya Kiki Kemaki di Mas sesi ini Ngobrolman. teman saya yang sangat sensasional. Koplak. Hari ini kita kedatangan tamu, maksudnya kita bertamu maksudnya karena kita ke sini. Ya, ini nama komunitasnya di sini Bertato. Jadi udah berapa lama tuh ini Ini udah yang kontrak di sini? kontrak kalau di sini baru 1 tahun. Setahun? Enggak 2 tahun tuh? 1 tahun. Kemarin 1 tahunnya kita di kampus ya. Kamu asli mana ya kok sebenarnya kok? Supaya Kalau teman-teman tahu. aku di mana ya aslinya? Aku aslinya Kalbar, kotanya Kalimantan Pontianak. Barat, Pontianak. Pertama ke Jogja tahun berapa itu berarti? Aku pertama ke Jogja itu sekitar tahun 2012 ya, Sama ya. sama. Kok bisa cerita nggak sejarah-sejarah apa ki kamu menekuni tato ini sejarahnya gimana tuh maksudnya awal sejarah awal startnya sejarah gimana? ya. Heeh. Awalnya sih Sebelum dan dari lingkungan keluarga ya, karena aku keluarga dari om dan abang-abang sendiri itu udah memiliki tato ya. Jadi aku mulai tertarik dengan tato itu SD. Dan Tapi pernah aku SD udah tatoan kamu? Iya, aku kelas 6 itu udah tato Masa? di daerah pantat. Ya Pak, kamu bisa tunjukin ya? Ayo, Ini tato pertama ya. Nah ini tato pertama ya, lihat nggak sih? Sakit ya sih kok? Oh, enggak, Enggak ya? Itu apa? Pakai mesin ya? pakai mesin, tapi itu Rakitan, masih rakitan, dinamo itu ya? rakitan dan jarumnya masih pakai jarum jahit. Jarum jahit itu. Oh. Ya kamu sempat Sakit. ngalamin juga kan? Ya sakit banget ya. Tato penjara gitu. Terus diisi melanjutkan itu ya? Apa? Di siapa aku melanjutkan karena di tempatku sendiri ya nggak ada tentang apa, maksudnya pendidikan yang Bertato apa? iya, Untuk tato ya? bukan untuk tato tapi untuk seni. Oh. Nah, dan mulai aku di Jogja, aku sempat vakum juga di dunia nato karena fokus kuliah kan, Oh, fokus iya, iya. gambar dan mulai lagi itu setelah tahun 2014. 14 ya. Kalau komunitas di seni bertato ini berdiri sejak tahun berapa? Berdirinya tahun 2017. 17. Iya. Tato handbook pertamamu yang pernah kamu bikin ke siapa kok? Aku tato untuk pertama ke diri sendiri. Mana itu? Dulu di sini ya, ini yang aku bikin model titik-titik ini ya. Ini masih Titik-titik pertama doang. belajar ya, titik-titik. Aku Ini- kan juga sebenarnya tahu juga kan sejarah tahu sedikit lah sejarah-sejarah. Terus apa komunitas kamu itu? Iya. Yang setahu aku kan dulu kan di kampus itu di plaza itu ya, seni Iya, rupa itu ya. itu Tiap yang Senin pertama, kan. iya. Makanya namanya kan di Di Seni Senen Bertato kan. tato sejarah. Dulu anggotanya berapa orang itu? Ya baru bertiga itu. Awal berdiri Robert bertiga. kamu Emma doang. Iya. Tapi kan aku lihat ke sana kan banyak orang itu. Iya, karena memang kita tujuannya juga selain untuk belajar tato di situ kan, karena di kampus juga udah nggak ada acara. Terus waktu itu sekarang masih udah nggak, berarti udah nggak ya di kampus ya? Di kampus udah nggak. Udah nggak ya? Waktu itu teman-teman dan dosen itu melihat aktivitas kalian itu gimana tuh, Iya. apa reaksi mereka Reaksi. melihat? Kalau dari teman-teman ya, dia itu duluan dari teman-teman. Nah, teman-teman sangat antusias karena Antusias, selain untuk belajar bareng, yang kedua itu karena memang di kampus sudah nggak ada acara. Jadi ketika ada keramaian orang juga tertarik untuk datang. Itu 2017 ya? 2017. Kalau dosen sendiri gimana untuk reaksi mereka? Ya ada beberapa dosen yang Nggak setuju memang ya nggak setuju. Karena kan tato Iya. mungkin sampai sekarang masih dianggap tabu gitu Iya, kan. masih Padahal identik, kan dengan negatif ya. negatif lah. Padahal kan itu stigma seperti itu kan udah kayaknya udah lama gitu. Ya, Iya nggak sekarang juga tato sebagian dari fashion kan, style. Ya aku lihat sekarang Iya. banyak orang bertato. Iya. Banyak banget loh orang bertato. Dulu aku awal kuliah itu yang bertato cuma berapa itu. Iya, kayaknya kamu aja yang bertato dulu awal kuliah setahu aku. Asu. Sekarang udah banyak orang bertato. Dan tapi ada positifnya, nilai positifnya di situ, nilai positifnya karena banyak orang bertato dan nggak semua orang itu kan
pernah masuk penjara kayak apa kayak jadi nggak pernah atau membunuh atau dia mencuri ya kan. jadi orang bertato sekarang belum tentu negatif. Iya. Gitulah intinya. Terima kasih kok. Udah. iya. Belum. Memang ini Mas ini memang gokil sekali ya. Ganti. Terus kok sekarang kegiatannya di seni bertato selama pandemi itu gimana kok? Ya kita Tapi tetap masih berkarya di kulit ataupun di kertas ataupun di kanvas. di seni bertato ini kan sekarang di sini cuma sebenarnya bertato atau yang komunitas lain atau gimana? Iya, kebetulan juga ada teman dari Mentawai. Nah, di sini juga ada teman dari Mentawai. Iya. Namanya siapa, Mas? Nama perkenalan dulu. Loy Pak, panggil Loy. Loh, Iqbal asli Mentawai, Mas ya? Nah, aku asli Mentawai. Asli Mentawai ya? Asli. Wah, Jauh ya. ngeri. Cuma di channelku ada orang asli Mentawai. Iya, dan dia jauh-jauh mendatangkan orang Mentawai demi Oh. buat channel ya. Oh. Memang keren ini, gokil abis. Dibayar berapa tuh nih, Mas? Setengah dari inilah. Mas, ini kan kita bahas di seni bertato dan semua ya, maksudnya tato lah ya, lebih ke Tato tatonya lah ya. Ini apa itu? Perempuan. Ini kapan, Mas? Ini waktu acara acara kemarin. di terakhir kita acara ya sebelum pandemi itu di Baran Kitchen. Oh, Bareng Kitchen. Ini Bareng perempuan Kitchen. tato. Iya, perempuan tato. Ini di seni bertato ikut juga ya di sini. Iya, karena kita kebetulan undangan yang isi perform di sana. Di seni bertato itu udah berapa kali ikut kayak gini, Mas? Masuk kayak festival. Kalau di Jogja kan kayaknya banyak ya Iya. festival-festival tato kayak gitu. Wah, aku kalau itu aku udah lupa, Bu. Soalnya udah Bu. banyak. Iya, sudah lupa karena banyak ya. Asik, siap. Maksudnya yang paling terkenal lah. Paling terkenal. Tato Iya, Merdeka lah ya. Custom Fest. Custom Fest, Iya. Tato Merdeka itu ya. Sama pernah ngisi juga MNC TV kan di JNN. MNC TV, Mm. bajigur. Itu kapan itu? Itu bulan berapa lupa aku. Pokoknya Berarti tahun kamu masuk kemarin. TV? Iya. Gile. Nggak muat sih aku masuk TV. muat. Kegedean Oh, badanku. Di syuting Ya, makanya di syuting ya. Ngeri. Ada penghargaan nggak kok kira-kira yang selama dalam proses kamu berkesenian menato itu ada maksudnya penghargaan apa yang pernah kamu dapat yang paling membanggakan buat kamu itu apa aja toh? Sebenarnya ya di setiap undangan kita memang ya kayak tamu khusus ya. Jadi setiap kita ngisi kita selalu dapat sertifikat. Berarti khusus ya, tamu Iya, khusus. khusus. Jadi nggak perlu ikut seleksi lagi. Asik, siap. Aduh, agak sedikit. Ngeri. Nato itu biasanya kisaran berapa tuh kalau Mas Riko biasanya itu? Harga biasanya dari yang teknik ini berapa gitu? Biasanya umumnya Pada umumnya kalau yang dari aku keseringan kan memang aku khususkan untuk di tato tradisional ya. oh, Biasanya itu minim 500-an. 500 ya yang handpoke, hand Iya, tapping gitu ya. iya. Lebih susah mana Mas? Hand tapping atau handpoke? Lebih susah hand tapping. Kenapa Mas? Hand Ngopo- tapping juga kan Mas, karena kita harus fokus mukulnya. Ketika kita nggak fokus mukulnya dan keribetan kedua harus ada yang stretching kulit. apa gitu maksudnya? Stretching kulit atau membuka Oh, sing kulit. tuh. jembeng, Iya, iya. jembeng, Iya, sing jembeng. jembeng beng 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 beng. Nah, Jembeng itu, terus. ya seperti begitulah Mas. Lebih sakit mana hand tapping sama handpoke? Kalau menurutku tato semua sakit tuh sama aja. Sakit. Tapi kalau mesin lebih sakit Ya mesinnya lebih ya? sakit mesin. Mungkin Tapi tingkatan tergantung bawah orangnya dia, ya. iya. Tergantung orangnya ya mungkin ya. Tergantung di bagian Kebanyakan mana sih juga yang ditato bilangnya lebih ya. Sakit nggak mesin. sakit di tingkatannya, jadi handpoke paling tidak sakit, terus hand tapping dan mesin yang di atas paling sakit. Mas ini Bang? Loy Pak. Mas Loiba. Ja, kalau di Mentawai panggil Ja. panggil Ja. Panggil Ja. Ja itu bro Namanya Loiba. Ja. bener-bener strange ya, maksudnya apa ya? Kayak nggak pernah denger itu loh. Karena nama yang unik. Tato ya. pertama mana Mas? Itu pertama. Di belakang. Coba bisa liatin Mas. Nggak apa ya? Apa ya? Wow. Ini tato model apa Mas? Ini serepang namanya. Oh ada maknanya juga Iya. ya. Coba ke sana Mas. Ini tato model Mentawai gini Mas ya? Iya, Imas. Ini yang original atau yang udah di Yang udah pakai jarum. jarum? Ini Jarum biasa. handpoke ya? Hand tapping. Hand tapping. Oh hand tapping. Dia hand tapping. Berarti lama dong kalau garis? Iya. Ini habis 3 jaman. Gila 3 jaman ya. Berarti kalau mesin yang paling cuma berapa menit itu? Gai. Ya, itu pilihan lah ya kayaknya ya. Tapi ada nggak tato yang dibikin sama Riko itu di sini? Ini. Oh ini kapan nih bikin Mas?
Udah lama ya dan Udah belum lama, jadi-jadi. dan belum jadi-jadi. Harusnya Karena gimana? sakit sekarang. Oh sakit toh? Iya. Ini juga mentawai mas kayak gini mas ya? Ya mentawai. Apa motif-motif mentawai ya? Semua motif yang aku pakai ini motif mentawai. Jadi Kecuali dia yang ini. dia nggak ada yang tato di mesinnya, semua tradisional tato and tapping. Iya. Pertama tato umur berapa mas? Aku umur berapa ya? Dia juga lupa umurnya berapa soalnya. Umur 17-an kalau nggak salah tuh. 17 ya? Ya. Pas tamat SMA. Tamat SMA. Tato pertama langsung yang garis-garis semua itu atau gimana? Iya langsung yang ini. Langsung Yang garis itu ya? Tato karena tato Tapi kalau pertama di- itu di mentawai itu emang ini. Belakang jadi ada tingkatan tahap yang mana. Oh, yang maksudnya tato ada levelnya? Iya. Wah ini mungkin harus dijelasin mas. Ini menarik loh ini, menarik, sumpah menarik. Karena ini tamu juga dari jauh Kamu ya, agak sini kok, aku situ. kita mengundang dia ya. Aduh, ya, di sensor ya. Disensor nanti ya. Sensor. Jangan otak apa? Masih kan? Mungkin Mas Lolobai, Pak Lolobai. Baik, Pak. Loiba, susah banget ya. Mas, makna dari sebuah tato di sudut pandang orang mentawai itu gimana tuh mas? Kalau makna berbicara dengan makna itu ya, dulu kita sebenarnya identitas sih. Dulu identitas kita sebagai orang mentawai itu harus bertato. Harus ya. Harus Why? dulu. Karena yang membedakan tato itu kalau sudah beda tato aja kita udah musuhan gitu. Zaman dulunya musuhan. Zaman dulu ya. Iya, zaman dulu. Dari motif tato kan. Dari kita motif bisa, tato. Jadi ya sama Menunjukkan juga suku Kalimantan lah ya. iya. Oh iya ya. Jadi identitas ketika dulu di Kalimantan ada namanya zaman ngayau kan, potong kepala itu yang membedakan kalau kita di hutan membedakan musuh sama Musuh teman, sama itu lawan. motif tato. Mungkin Simpan Kalimantan habis ini kamu. Mentawai dulu. Oh, iya. Kamu diam dulu. Sedang Kiki kemaki kok. Kiki kemaki. Yo gini mas. Kiki kemaki. Oh, gitu. Gini. Tadi mana tadi? Makna dari Maknanya itu sebuah ya, tato ya. Kok aku jadi lupa sekarang? Enggak maksudnya sudut pandang orang Mentawai tentang tato itu atau emang kayak kan ada suku kan kayak beda suku beda tato gitu kan. Oh, menandai sebuah suku, pertanda apa? Penanda. Nanda tato gitu ya. Heeh. Itu tandanya itu lebih kelihatannya di dada. Tato Mungkin- yang di dada ini Dicopot aja Mas, enggak apa Mas? Enggak. Wah. Oh iya aku pernah lihat kayak gini sih. Kayak somat gitu ya. Somatnya. Tapi dia ori kan, somat udah custom. jadi itu penanda tato Mentawai di dada. Kalau artinya itu kita lebih ke alam dan Oh, ke Maha alam. Pencipta ya. Maksudnya Artinya- contoh kayak tato yang ini Mas, yang ini kan. Itu kalau di Mentawai itu namanya golok, semacam golok itu. Itu penanda orang berani gitu. Berarti hanya orang yang atau apa ya contohnya ksatria yang bisa bertato atau Iya. semua orang harus bertato seperti ini apa maksudnya Sebenarnya dulu itu pakai tingkatan juga sih mas. lah itu Tapi maksudnya lebih maksud ke itu? zaman sekarang kita lebih apa ya, melestarikan gitu. Oh oke lebih observasi lah Iya. ya maksudnya ya contoh per level ya level 1 Hmm. ada berapa level itu Level dari tato. di Mentawai Level 1 ya menandakan dia harus ketemu sama alamnya, sama yang sang di penciptanya. ini yang di sini. di apa di Sini. garis tadi ya 3 garis tadi terus yang level 2 Level 2 ya siap itu dimana menandakan orang dia pemburu. Soalnya di Mentawai kehidupan Mentawai itu berburu. Oke. Wah, keren juga ya. Kayak film apokalips gitu ya. Terus Ketiga ya dia menandakannya bahwa dia seorang suku, kepala suku gitu. oh, berarti kepala suku punya tato tersendiri ya? Kepala suku itu dia tinggal diam di rumah gitu. Tinggal Maksudnya tinggal di rumah gimana maksudnya? maksudnya itu nggak ngapa-ngapain gitu lah. Cuman taunya ngobatin orang gitu. Jadi dimanja. Dimanja. Gitu. Oke. Oh, ada kastanya juga Mas Kastanya ya. gitu. Oke. Lah, untuk di tradisi Mentawai, orang yang menato, contoh kepala suku ya, yang menato itu orang khusus enggak? Atau Iya, semua orang orang menato? senimannya di Mentawai lah gitu. Oh, berarti mempunyai seniman sendiri Iya, ya. Maksudnya seniman tersendiri. ada ahlinya itu ya. Ahlinya gitu ya. Jadi nggak ahli. sembarangan orang harus Iya. nggak sembarangan orang bisa menato. Dan itu mempunyai budget juga, bajan gitu. Apa? Apa? Budget. Kayak budget. Budget duit. Iya, duit. Itu bukan duit sih, itu pakai barter kalau tato. Oh iya. Itu semakin banyak tatonya itu berarti menandakan bahwa dia orang kaya.
Soalnya situ Berarti kan kamu orang kaya, Mas. ya maksudnya itu kan satu kali nato misalnya setangan nih misalnya sini itu 1 ekor babi yang tukaran dia Bajigur. lagi naik lagi 1 ekor babi menandakan bahwa dia orang kaya gitu. Sekarang ini untuk NATO Mentawai kan masih kental ya, mungkin buat secara umum orang-orang umum kopi yang tahu Mentawai kan tradisinya masih kental banget ya. Apakah ada ritual khusus sebelum menato orang, Mas? Maksudnya adakah ritual untuk membuat tato? Ritualnya sih ada ya. ada tapi ya Nggak bisa cerita lagi nih. nggak bisa didetailkan, privat juga itu soalnya. Ya mungkin basicnya aja lah. Kalau ritualnya ya semacam potong babi gitu. Itu aja sih. Dan yang buat ritual itu kita kasih seminggu itu nggak bisa megang cewek, pokoknya semuanya yang haram-haram itu puasanya gitu. Ada kayak gitu juga ya. Itu dia. Kalau cara pengobatannya aku Tapi ya gitu. ya ini kita ngomong tato aja lah, nggak jadi. Kiki kemaki. Kiki Kemaki. Sekarang kita ke Kalimantan. Oke, sekarang Mas Riko. Mas, kalau tadi kan udah Mentawai ya. Kalau Kalimantan sendiri tato tradisi itu apa makna sebuah tato dari sudut pandang seorang orang-orang Kalimantan gitu? Kalau di Kalimantan sendiri sih ya masih kayak jadi ada tato itu banyak juga bisa dapat dinilai ya, dari kasta, dari religion, sama ya? dari agama Apa, ataupun religion? religion Oh, ya, agama. agama ya. Ataupun dari dia sama juga kayak di Mentawai ya, dia pemburu, dia juga kepala suku itu berbeda tato. Dan Ada nggak tato yang paling basic yang hampir dimiliki semua orang Kalimantan tuh? ya yang kebanyakan yang sangat terkenal ya dari ini kita hanya ngangkat dari satu suku dulu ya, karena di Kalimantan kan berbeda suku itu udah banyak lagi secara motif Berarti tato. setiap suku itu motifnya beda ya? Beda, tapi yang memang benar-benar terkenal kan sampai tato Kenyang itu ya? Apa? Iban Oh, Iban. dan Gimana? sampai Kamu punya nggak tato itu? kalau Iban aku punya Yang gimana itu? seperti ini Mas Kiki. Oh, bunga terong toh? Terong ini Ya punya Pak, tunjukin Iban. kok. Tunjukin aja loh. Gini loh. Oh gitu, kan saya malu-malu Mas. Jangan Kiki. malu lah. Kan berpesona lah. Nah, ini. Oh, ada donkernya. Oh, ini ya, Mas? Oh, enggak lah. Ini Mentawai ya. Oh, ini yang Mentawai. Mentawai. Ini atau ini? Ini Mentawai. Ini yang Kalimantan. ini namanya bunga terong. Bukan itu. Ini kan. Korak itu. Oh, ini nih Mas ya. Karena aku melihat bunga terong itu kan aku banyak lihat orang bertato gambar bunga terong. Makna dari sebuah bunga terong itu apa toh? Sebenarnya bunga terong itu dulu sendiri ketika memang tato itu dari Iban ya. Di sana mungkin Ini hanya orang Iban yang iya menggunakan karena ini. bunga terong ini memang Iban, dan bunga terong itu adalah simbol kedewasaan yang diartikan ya kita udah bisa hidup sendiri, kita merantau kemana-mana udah berjalan jauh, tanpa beban orang tua baru bisa dapat bunga terong. Sampai sekarang maksudnya apa kayak muda-mudi di Kalimantan tuh masih bertato nggak sih Mas? Riko lah Mas. Ya kalau dong. mayoritas sih bertato ya, tapi kalau secara tato tradisional atau modern itu lebih kebanyakan modern ya. Karena mungkin model ini kayak yang iya udah tato-tato yang iya, kayak gitu mungkin lah ya. pergaulan juga sih. Kan tatomu banyak banget tuh Rik. Ya, Jigur kok akeh perjalanannya banget. ya perjalanannya. Kamu ketemu kalau pulang orang itu tato. Tapi kalau Kalimantan tuh memandang tato masih biasa ya, mungkin nggak tabu ya atau gimana? Atau Iya. masih tabu ada nggak? Masih tabu juga sih, Masih? tergantung ke Di mana pemikiran orang. Jadi kadang tetangga juga yang tidak sepemikiran sama kita kan, yang tidak tahu arti tato ya masih memandang kita Tapi kalau di negatif. kampung yang kayak contoh di kampung pedalaman tuh mungkin biasa ya? biasa. Biasa, tapi kalau kayak di Ya kayak di kota gitu kan. kota ya. malah di kota ya Iya, malah di ya. kota. Malah di kota. Kalau Jogja ini kayaknya biasa ya kayaknya. Jogja ya aku senang ya, welcome ya. Welcome sini juga welcome ya. Jogja. Mau kamu Jadi lihat orang aneh gimana tuh biasa. mau kamu tindih kepalamu Iya. beres sini. Jadi intinya ya tato itu nggak harus negatif lah. Iya. Mas, ono tanggapan ra Mas? Mas Reja, pertanyaan apa? Apa ya? Langsung kita ke produsernya Mas Reja. Ya kalau menanggapi stigma-stigma negatif itu Iya. loh, Mas.
stigma-stigma negatif tentang tato itu apa yang responnya bagaimana, itu satu. Terus makna dari komunitas Diseneni bertato itu lahirnya bagaimana? Nah, Maksudnya, Kalau aku stigma ya, negatif kalau aku ya bertato. kita balas dengan karya aja gitu. Asik. Apain kita ya gitulah slow gitu. Kalau Sebagai dari seniman ya? dari aku sendiri sih dan beberapa teman di sini, kita untuk ngadapin itu ya kita larinya ke bakti sosial juga. Oh iya iya Ya, iya iya. sering ya kita nunjukin lah, kita bertato nggak harus kita berantem, Iya, kan. iya, Kita iya. bisa bantu sosial apa misal Bikin di image si- bagus iya. lah ya. Jadi ketika ada misalnya contoh terakhir kita sempat ngadain itu waktu bencana di Wonosari ya, itu Ini longsor. di sini bertato ya? Dan kita menggalang dana itu lumayan, dapat sekitar 1 jutaan dan kita kirim di sana. Wah, keren. Terus apalagi tadi Mas Reza yang kedua? makna dari Makna dari Makna dari komunitas di sini Akhirnya bertato. dari kata-kata Diseneni ini lahir. Nah, itu. Bisa seperti itu. Awalnya ya itu gara-gara pertama kita mendirikan komunitas dan kita perform pertama di hari Senin itu. Gara-gara di Ya, hari Senin. Di hari Senin sebenarnya ada 2 makna sih. Itu Bisa setiap juga hari Senin, di Seneni dimarahin dan di Seneni di Bahasa hari Jawa Senin. kan di Senin ini itu kan bahasa Dimarahin. Jawa tuh, di Senin ini. Awalnya di Senin itu namanya ya lahir karena kita lahir pertama itu di hari Senin. Oke, oke, oke. Nah, kok sekarang kan aku pribadi kan melihat tato tradisi, contohnya kayak handbook, terutama handbook kan. Ya. Kayaknya lagi hype gitu loh. Lagi Apa naik ya? daun. Lagi naik daun lah. Lagi naik daun seperti ulat. Nah, itu pandanganmu tentang itu gimana kok? Pandangan tuh ya aku Karena aku ya jujur, aku orang awam ya. Hmm. Aku sebelum lagi hype itu kamu kayaknya udah duluan kayak bikin gituan. Maksudnya biar dibilang walaupun itu tradisi, tapi kan bisa dibilang buatku kamu itu kamu di seni bertato dan Emma di seni bertato itu yang mengenalkan aku tentang seni tato tradisi yang sekarang lagi. Dan dulu kan anggotamu sempat banyak toh. Sekarang mencar-mencar kemana-mana dan membuat mereka udah mandiri maksudnya lah ya, mandiri lah ya. Itu kamu mandangnya gimana kok? Aku sendiri sih senang ya karena udah banyak teman-teman yang, karena menurut tuh kalau dia udah mau gituan kan berarti dia mau belajar. Nah, Ya senang, dan harapanku sama teman-teman yang pernah belajar di sini jangan lupa untuk ngajarin orang lain juga. nah itu ya mungkin ya. Itu kan emang lagi hype Iya. banget kayaknya ya. Iya. Bahkan karena di handbook kan banyak kayak tadi yang dibilang, banyak yang ngomong handbook itu nggak sesakit mesin, makanya banyak orang memilih tato handbook kan ya. Dan kemungkinan mungkin dari segi alat dari handbook lebih Lebih mudah ya, mudah. lebih tidak terlalu Rumit banyak lah ya. menggunakan alat ya. Nggak harus beli yang Iya, itu, yang mahal. itu kan ya. Dan juga enaknya dibanding mesin ya, handbook kita bisa nato outdoor di alam, tapi ya oke. tetap memenuhi standar. Tetap steril lah ya. Hmm. Tetap jaga kesehatan, steril. Steril. Jangan Jangan pakai jarum yang mabuk. sama, jangan mabuk. jangan mabuk. Itu pasti tuh jangan mabuk. Mitos ya, berarti tato kalau mabuk nggak ada rasanya gitu. Tetap Wah, aja. mitos. Kayaknya lebih sakit. Dan Sakit darahnya sama. lebih banyak keluar. Darahnya lebih banyak. Makanya kalau mau nato itu jangan minum mungkin ya. Dan cukup tidur, Cukup udah tidur. makan lah minimal. Intinya fit lah. Intinya fit lah Ya, sebelum selalu ditato. fit ya, seperti Mas Kiki Kemaki. Ya. Selalu fit. Banyakin ngerokok itu. Kopi. Kopi biar sehat. Itu. Mas, sejarah tentang tato Mentawai pertama kali itu kan tato Mentawai kan mungkin terkenal dengan kayak tato yang lama banget, maksudnya apa ya? Paling tua lah. Ya. Itu gimana Mas maksudnya? Itu pertama Mentawai itu, maksudnya itu pertama kali Mentawai itu ada gitu, itu di Simatalo. Simatalo namanya, Apa itu? Pulau ya? pulau. Di Itu- Sumatera ya? Iya, di Sumatera. Itu di Mentawainya ya. Itu Simatalo itu ya di sanalah orang taunya tato. Pokoknya terciptanya tato, semuanya hal-hal apapun itu di Simatalo, karena Simatalo itu kayak ya pulau tertua di Pulau situ tertua. di Mentawai.
masalah apa penelitian orang tahu bahwa tato mental itu tato tertua itu ada satu dosen itu namanya Edi Rosa, Edi Rosa. Iya. Dosen mana itu, Mas? dosen UNP yang pernah Universitas? ekspedisi negeri Padang. Oh, Padang di Sumatera Barat. Oke. Itu ada yang meneliti gitu. Itu belum beberapa sih, tapi dia sudah mematakan dari yang Mesir ya, bahwa tato mental itu tato tertua di dunia. Jadi ya gitulah Wah, ngeri ya. Itu di Indonesia itu, Mas. di Indonesia. Di Indonesia. Dan harapannya sih apa ya? Dengan kita ada budaya kita di sini ya, dari tatonya apa kayak gitu. Aku pengen itu apa ya, buat suatu museum gitu ya. Museum Ya, tato Tato di gitu. Mentawai. Itu apa harapanmu, maksudnya cita-citamu lah ya? Cita-citanya sih itu. Sebagai pemuda Mentawai ya. Keren sekali, semoga Masa- tercapai lah ya. Kita yang punya tato toh orang 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 lain yang yang- punya tato kita yang punya tato ke orang lain yang buat tempatnya gitu. Maksudnya itu orang Karena asing gitu. karena Mentawai kan, tato Mentawai kan juga maksudnya di luar negeri banyak yang kan ya terinspirasi dari Mentawai Iya, ya, maksudnya banyak orang luar negeri yang memakai tato gaya Mentawai. Rick, apa tuh kira tujuan awal desainer bertato itu dibikinnya desainer bertato itu apa, Rick? Tujuan awalnya sih ya kita belum, karena baru berdiri awal kita nggak terlalu mikir terlalu jauh ya. Awalnya kita Seneng hanya aja ya. senang sama untuk belajar ya udah, untuk Oke, belajar oke. bareng aja, nggak ada Mas- untuk kedepannya itu belum kepikiran. Lah, Pada kalau 2017 itu kamu belajar pertama nato itu di YouTube di orang atau gimana itu? Tadi kan aku lupa tanyain. Enggak, kalau 17 itu udah mulai nato lagi. Oh, Kalau handbook itu berarti memang aku ya nyoba-nyoba sendiri aja iseng. nyoba sendiri. Itu 2014-an aja, masih kita di kontrakan yang lama ini. Oh ya, kita pernah satu kontrakan ya. yang- Gigi kemaki. Oke, terakhir kok. Harapanmu untuk komunitas seni bertato itu apa? Ke depan. Kedepannya aku pengen ya komunitas ini naik lagi, dan harapan ke depan aku juga bersama teman-teman pengen, cita-cita kita mengadakan ekspedisi termasuk Kalimantan dan Mentawai. Oh, berarti ekspedisi tradisi lah ya. Ya ekspedisi, karena kan kita juga harus tahu data komplit ya tentang tato, karena kita udah telanjur turunnya ke Sekalian total lah ya. ke budaya ya. Tato kan menurut kita Iya ya, udah budaya. soalnya kalau kita nggak neliti nanti mungkin beberapa tahun lagi mungkin tato tradisional udah tidak ada ya, Iya, karena itu bahayanya itu. perkembangan. Jadi intinya modern kontemporer itu nggak apa-apa, tapi jangan lupa lah sama yang original, yang tradisi. jangan tinggalin tradisi kita Jangan ya. tinggalin. Boleh kayak apa ya? Boleh menerima budaya baru, tapi jangan Ya. lupa untuk Jangan melestarikan meninggalkan budaya budaya lama. Oke. Makasih. Kiki kemaki. Gigi kemaki. Oh, bareng ya. 1 2 3. Kiki kemaki. Oke, teman-teman, terima kasih ya. Udah stay tune sama channel. Untuk hari ini sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, maafkanlah. Baik, terima kasih.